Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Ida Zalima dari kelompok 1 dengan judul makalah Ilmu Sosial Budaya Dasar sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Sosial dan Budaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nadira Dwi Novianti. Apakah dengan adanya pembelajaran ISBD dapat menjamin hak setiap orang terpenuhi? Jawaban saya, tidak dapat menjamin. Yang hanya menjamin hak itu terpenuhi atau tidak, itu dirinya sendiri. Karena yang bisa mengukur hak seseorang itu dirinya sendiri. Dan apabila ia sudah melakukan kewajiban, otomatis hak dia juga akan terpenuhi. Berikutnya, pertanyaan dari Syarif Abdullah. Pertanyaannya, berdasar dari penjelasan Anda mengenai keterkaitan ISBD dan MBB, saya ingin bertanya, apa yang seharusnya kita sebagai mahasiswa lakukan ketika menghadapi budaya masyarakat yang acuh tak acuh dalam menghadapi virus corona yang sekarang sedang merajalela. Maksudnya masyarakat yang acuh tak acuh itu mungkin kayak tetap berkeluaran, berpergian, tetap liburan, padahal dari pemerintah disarankan untuk mengisolasi diri sendiri di rumah. Nah, corona ini kan tertular bisa melalui kontak fisik, air liur maupun darah. Jadi kita harus melakukan social distancing atau jangan sampai terlalu dekat dengan orang. Nah, kita sebagai mahasiswa apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa melakukan share di akun-akun sosmed kita seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi kita menyarankan orang yang kita kenal itu jadi kita nge-share tentang betapa bahayanya kalian kalau misal kalian tetap aja keluar berpergian dengan kondisi virus corona yang cepat sekali untuk menyebar. Dan mungkin kalau misal kita ngelihat dari dalam rumah, terus kita ngelihat di luar itu ada orang yang kita kenal tapi tetap berpergian, tetap santainya dengan keluar, jadi kita ngasih tahu, mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa lewat chatting yang lain, bahwa itu bahaya sekali, jadi gitu. Dan mungkin kalau misal orang yang kenal, ya itu jalan satu-satunya ya kita hanya bisa nge-share lewat sosmed, karena kita juga harus melindungi diri kita sendiri. Gak mungkin kita datang langsung, kamu jangan keluar, kayak gitu. Terus berikutnya, pertanyaan dari teman Dorius Ratu Mesa, bagaimanakah cara kita meyakinkan masyarakat yang tidak berpendidikan bahwa ISBD itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita sudah ketahui bersama bahwa masyarakat yang tidak berpendidikan sangat sulit untuk menyesuaikan perubahan zaman. Kira-kira cara apa yang akan dilakukan kepada mereka yang sulit menyesuaikan perubahan zaman? Jadi jawaban saya, kalau menurut saya gini ya, saya luruskan bahwa mata kuliah ISBD ini merupakan bagian dari pendidikan umum yang harus dipelajari karena termasuk kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, konsep pendidikan umum ini kan merupakan pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Nah, kalau urusannya masyarakat yang tidak mengikuti perubahan zaman, itu haknya. Jadi kita menghargai apa yang dia pilih. Kalau toh dia misal mengikuti perubahan zaman yang salah, yang menurut kita salah, dan itu negatif, jadi kita berhak untuk ngasih tahu, begitu. Berikutnya, pertanyaan dari teman Leni Agustina. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan sikap kritis terhadap masalah atau persoalan kemanusiaan?
Kalau mengembangkan sikap kritis, ini mungkin maksudnya terhadap masalah sosial budaya yang ada di sekitar kita. Jadi kita lebih banyak sering diskusi sama teman, sama dosen, dan kita sering-sering menggali informasi dari buku, berita, atau internet. Jadi kita bisa menyampaikan pendapat kita ke dosen atau mengajukan pertanyaan. Jadi menurut saya itu bisa mengembangkan sikap kritis kita. Jadi bukan berarti harus debat ya, mungkin kita lebih ke diskusi antar teman gitu aja sih. Berikutnya pertanyaan dari teman Syifa Koirunisa. Pertanyaannya, sebutkan beberapa contoh nyata peran ISBD dalam kehidupan mahasiswa atau dalam perguruan tinggi yang mudah untuk dipahami. Jadi saya sebutkan salah satunya. Peran atau fungsi ISBD untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sosial mereka dan tanggap dalam penanggulangannya. Nah, seperti sekarang merebaknya kasus virus corona. Nah, di situ kan kita harus tanggap, kita harus mengantisipasi. Gimana caranya untuk mengantisipasi masalah tersebut? Oh, jadi kita jangan sering keluar kalau nggak penting. Oh, kita harus mengisolasi diri di rumah. Jadi kita harus tanggap dengan masalah-masalah tersebut. Jangan dengan adanya merebaknya kayak gini, kalian tetap aja liburan ke pantai, liburan kemana ataupun bertamu. Itu salah satunya. Berikutnya, pertanyaan dari teman Trivina Burat. Pertanyaannya, apakah mata kuliah ISBD benar-benar efektif membuat mahasiswa menjadi lebih menghargai perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia? Mengingat Indonesia mempunyai ragam budaya, menurut saya iya efektif. Karena mata kuliah ISBD merupakan salah satu cara atau usaha untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan, pengetahuan mengenai sosial budaya, kemartabatan, kesetaraan, ataupun perbedaan. Baik, itu jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.